Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Tau? Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyaksikan dan meluruskan salah satu pemahaman akidah yang menurut saya ini sahabat agak keliru dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini berkaitan dengan akidah, Anda harus menonton konten ini sampai dengan selesai dan dengan fokus atau dengan teliti sahabat. Karena ini sangat penting untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat sahabat. Baik sahabat, ini berkaitan dengan Buya Ar-Razi sahabat, yang sedang viral saat ini ketika beliau mengeluarkan satu statement yang sangat-sangat bermasalah ketika kita paparkan kepada masyarakat. Apa statement tersebut? Ketika beliau mengatakan tidak masalah menyembah Nabi Isa, asalkan orang yang menyembah Nabi Isa itu melihat Allah yang ada pada mukjizat Nabi Isa. Na'udzubillah. Ini merupakan kesyirikan yang tersembunyi bisa kita katakan sahabat, karena tidak ada ketaatan atau tidak ada sesembahan selain daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan alam semesta. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan jelas dari sisi akidah dan dari sisi bagaimana cara kita melakukan ritual ibadah. Baik sahabat, sebelum kita lanjutkan komentar yang lebih spesifik, dan dalam hal ini saya akan mengutip dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahabat supaya jelas permasalahan ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Alangkah lebih baiknya sekarang kita melihat dulu cuplikan ketika beliau mengatakan pernyataan yang sangat kontradiktif ini sahabat. Kemudian kita baru komentari lebih jauh dan lebih detail. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Nabi kan pakai lapis hijab Pak Kiai. Hijab inilah yang kemudian membuat Nabi itu tidak disembah. Namanya hijab syariat. Jadi syariat itu digunakan untuk membentengi kita supaya kita nggak jadi khurafat. Gak kayak Nabi Isa ini kan nggak menghijab dirinya dengan syariat yang ketat. Kan dia nggak bawa syariat baru kecuali dikit, cuma menghalalkan yang diharamkan dalam kitab suci Nabi Musa. Nah, karena dia menunjukkan, membuka sedikit tabir sifat Allah, sifatul haya, dia ambil tanah, ditiup kan? Karena dia sudah jadi hayatnya Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang mati jadi hidup lagi. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, udah gitu begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Hidup Pak langsung. Tapi nggak berani lagi, bis itu ketakutan saya bis itu. Takut suul adab, takut disembah-sembah orang gitu. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia.
Tapi kalau melihat Isa Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. berarti menyembah Isa dia. Nyembah Isa nggak bisa dia. Berarti Allah cemburu, kan? Itu bab ontologis tuh. Itu jangan jelasin ntar dia. Bisa dikafirkan ntar sama orang. Ini bab begitu ya. Nah, ini namanya ontologis. Kalau bab teologi nggak ada cerita. Bab teologi, bab akidah, sudah Nabi Isa Abdullah. Iya. Nah, gitu kita modelnya. Makanya bab ontologis ini kalau orang ngerti, waduh, rahmannya tinggi. Dia sayang ke semua orang. Kalau bab tadi itu bab teologi itu, rohimiyah. Jadi ganti-ganti switch aja pakai. Kalau kita belajar dulu epistemologi di kampus, empirik, rasio. Kalau di Ghazali kan tajribah. Kalau saya nyebutnya kolbu, ruh. Ghazali itu menyamakan ruh, kolbu dan ruh beda. Maka di akhir zaman ini semua ilmu awalan wa akhiran kan, awalin wa akhirin itu digabung semua. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ya cuplikan dari statement Buya Ar-Razi yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu wajar disembah. Karena orang yang menyembah Nabi Isa itu bisa jadi mereka melihat Allah. Na'udzubillah sahabat. Baik, sebelum kita lanjutkan, langsung saja kita menyaksikan salah satu dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 117 sahabat. Ini juga turut saya lampirkan supaya sahabat bisa menyaksikan sendiri bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwasanya sembahlah beliau, sembahlah Nabi Isa, akan tetapi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Baik sahabat, bisa langsung perhatikan, ini langsung saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. U'budullah Rabbi wa Rabbukum. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Baik sahabat, dari ayat ini sangat jelas sahabat, tidak ada celah untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kita melihat mukjizat yang luar biasa pada Nabi Isa, dan itu semua atas izin Allah. Meskipun kita memiliki niat karena Allah menyembah Nabi Isa, nah ini kemusyrikan. Ini suatu hal yang terlarang. Karena Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan ada izin boleh menyembah Nabi Isa. Tapi sembahlah Allah, langsung menyembah Allah, tidak bisa menyembah makhluk. Maka oleh karena itu sahabat, apapun niat kita menyembah selain daripada Allah, baik itu karena Allah kita menyembah makhluk, kita menyembah sesuatu hal, maka itu adalah suatu kemusyrikan. Maka itu suatu pemurtadan sahabat, yang sangat perlu kita perhatikan pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara ibadah, ini tentunya harus ada dalil. Andai kata tidak memiliki dalil, maka itu merupakan bid'ah. Ini konteksnya dalam hal ibadah sahabat. Maka jangan kita menafsirkan Al-Quran itu sekehendak hati kita dan melenceng dari dalil-dalil yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, tidak cukup sampai di situ. Kita juga akan melihat salah satu hadis Rasulullah SAW mengenai sujud kepada selain daripada Allah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang bunyinya sahabat turut juga saya lampirkan supaya sahabat bisa melihat dengan jelas. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini sangat jelas sahabat. Ini konteksnya, asbabul wurudnya tatkala ada seorang sahabat yang datang dari luar daerah, yaitu luar Madinah, kemudian datang kepada Rasulullah, dia bersujud untuk memberi hormat. Maka Nabi dengan tegas melarang, tidak boleh sujud, baik itu penghormatan, apalagi ibadah sahabat. Tidak boleh kita sujud kepada selain daripada Allah dalam konteks apapun, dalam konteks penghormatan, apalagi dalam konteks ibadah. Ini terlarang dalam agama kita sahabat. Maka oleh karena itu, ketika kita beribadah atau sujud, maka pastikan Anda sujud bukan kepada selain daripada Allah. Andai kata Anda sujud, andai kata Anda beribadah kepada suatu objek, walaupun niatnya karena Allah, maka
itu tertolak karena tidak ada dalil, karena tidak ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, kita mengubah arah kiblat. Sekarang kiblat umat muslim itu ke Mekah. Andai kata kita ubah kembali tahun 2022, kita ubah menjadi kiblat kita Masjidil Aqsa, maka ibadah kita akan tertolak. Walaupun kita sholat niatnya kepada Allah, tapi kiblat kita ubah dengan sengaja itu menjadi Masjidil Aqsa sebagai kiblat kita pada tahun 2022, maka ini merupakan suatu kesyirikan. Ini merupakan suatu bid'ah yang sesat, karena ini bukan perintah. Andai kata ibadah harus ada perintah, andai kata ibadah harus ada dalil atau hadis yang menyuruh kita melaksanakannya. Andai kata tidak memiliki dalil tersebut, maka ini merupakan suatu bid'ah. Andai kata ada orang menyembah Nabi Isa karena niatnya Allah, maka itu merupakan suatu kesyirikan. Karena kenapa? Nggak ada dalil, nggak ada hadis yang bisa membawa kepada pembenaran untuk menyembah Nabi Isa. Maka oleh karena itu, semua orang, semua umat manusia yang menyembah Nabi Isa, apapun niatnya, dan dia dengan terang-terangan menyembah Nabi Isa, apalagi dia mengaku bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, maka selesai sahabat. Selesai apa? Selesai mendapat tiket menuju neraka jahanam, sahabat. Ini sudah pasti, orang-orang kafir sudah pasti. Saya tidak bisa menyebutkan spesifik siapa orang-orangnya, tapi orang-orang kafir yang meninggal di luar daripada iman ahli sunnah wal jamaah, maka neraka jahanam tempatnya, sahabat. Dan itu sudah tertera dalam ayat suci Al-Quran. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbaiki, maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.